Problematika banjir di Samarinda ini bukan sekedar persoalan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi isu multidimensi yang berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur perkotaan. Banjir yang berulang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memperbesar kerugian ekonomi, merusak fasilitas umum, serta menurunkan kualitas hidup warga. Persoalan penyebab banjir, alih fungsi lahan yang tidak terkontrol seperti pembukaan hutan dan pembangunan pemukiman baru telah mengurangi area resapan air secara signifikan. Kondisi ini membuat kawasan yang sebelumnya mampu menahan dan menyerap air, kini berubah menjadi daerah yang rawan limpasan air. Pembangunan yang membuat hilangnya daya serap tanah dan mempercepat limpasan air ke sungai serta saluran drainase, yang dimana ketika tanah kehilangan kemampuan menyerap air, volume limpasan permukaan meningkat drastis. Akibatnya, sungai dan saluran drainasi lebih cepat penuh, sehingga banjir terjadi lebih sering, bahkan pada intensitas hujan yang tidak terlalu besar. Selanjutnya, dampak banjir terbesar di Samarinda tercatat pada beberapa kejadian yang menimbulkan kerugian material dan korban jiwa yang sangat signifikan. Banjir 2018 mengakibatkan lebih dari 5.500 rumah terendam dengan sekitar 10.000 jiwa yang mengungsi. Pada Mei 2020, banjir kembali melanda dengan 4 korban meninggal dunia dan ratusan keluarga terdampak. Kejadian paling baru pada 12 Mei 2025 menunjukkan pola bencana yang berulang dengan kerusakan infrastruktur yang semakin parah. Data ini mengindikasikan bahwa penanganan bencana banjir di Samarinda masih bersifat reaktif daripada preventif. Nah, jadi kira-kira solusinya apa sih agar dapat lebih mengurangi bencana banjir di Samarinda? Yang pertama ada resiliensi lingkungan. Pengelolaan ekosistem yang mencakup perlindungan hutan, mangrove, dan rehabilitasi DAS menjadi prioritas strategis. Dari konsep Quality Infrastructure Investment atau QII menekankan pentingnya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam investasi infrastruktur dan memperhatikan ketahanan bangunan terhadap bencana alam. Pengendalian urbanisasi dengan pembangunan kota berkelanjutan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Poin ke-11 tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kedua, ada resiliensi sosial. Resiliensi sosial diberikan melalui pendidikan dan literasi kebencanaan yang harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah melalui seluruh mata pelajaran dan bukan hanya sebagai program temporal. Simulasi evakuasi dan pelatihan kesiapsiagaan berkala perlu dilakukan untuk membangun budaya sadar bencana. Nah, simulasi ini dapat dilakukan dengan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan akademisi yang menjadi syarat keberhasilan program mitigasi. Sinergi inilah yang dapat meningkatkan efektivitas mitigasi banjir dan mengurangi dampak jangka panjang dari bencana. Terakhir ada resiliensi ekonomi. Pemulihan ekonomi pasca bencana melalui program UMKM lokal dapat mempercepat normalisasi kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, ada juga nih pembangunan infrastruktur hijau. Yang pertama ada taman serapan. Taman serapan fungsi untuk mencegah banjir dan mengisi kembali cadangan air tanah dengan cara menyerap air hujan. Yang kedua ada sumur bor, yaitu untuk menyediakan sumber air bersih yang berkelanjutan dan sehat. Yang ketiga ada drainase ekologis. Infrastruktur ini tidak hanya mengatasi banjir tetapi juga mendukung kualitas lingkungan perkotaan. Berikut ini ada pembentukan pusat koordinasi mitigasi berbasis masyarakat yang melibatkan desa, kelurahan, tangguh bencana sebagai unit terkecil penanganan bencana. Santi Aprilia Putri sebagai Ketua Tim. Rizka Putri sebagai Tim Kebencanaan. Fitri sebagai Koordinator Monitoring dan Evaluasi. Sekar sebagai Perwakilan Masyarakat. Kita sudah masuk tahap monitoring. Saya ingin memastikan bahwa evaluasi kita benar-benar mengacu pada indikator keberlanjutan, terutama yang terkait dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Bagaimana perkembangannya? Kami sudah menyiapkan instrumen berbasis SDGs, termasuk indikator lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, kami juga memasukkan komponen penilaian risiko bencana dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat. Apakah kami juga bisa melihat data dan hasil penilaiannya? Kami ingin mengetahui sejauh mana dampak program bagi desa kami. Tentu, sistem monitoring yang kami bangun bersifat transparan. Semua data akan ditampilkan dalam dashboard yang bisa diakses oleh masyarakat. Kami juga mengundang perwakilan warga untuk ikut dalam proses verifikasi. Kami siap berpartisipasi dengan sistem yang terbuka. Kami bisa bantu memberikan informasi supaya hasil evaluasi lebih akurat. Nah, untuk penilaian risiko bencana, kami sudah melakukan pemetaan wilayah rawan dan simulasi kesiapsiagaan. Tapi kami butuh masukan dari warga terkait pengalaman mereka saat menghadapi bencana sebelumnya. Bagus, kita pastikan proses ini partisipatif dan akuntabel. Jika ada temuan yang perlu diperbaiki, kita langsung tindak lanjuti agar program bisa terus berkembang. Baik Pak, dengan melibatkan semua pihak, kita berharap monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi dasar peningkatan keberlanjutan program ke depannya.